balik lagi di channel Auto Garage bareng sama gue Aditya Putra atau PP. Dan pada video kali ini sekali lagi gue ingin membuat video yang ringan-ringan aja, video simple aja, tapi yang pasti juga akan bermanfaat. Dan gue rasa sih kalian juga membutuhkan informasi-informasi seperti ini, karena memang pada video kali ini gue ingin membuat video mengenai 6 deret mobil yang cocok untuk para kaum generasi milenial, khususnya para generasi muda saat ini gitu ya. Dan apalagi bagi kalian yang baru punya pekerjaan tetapi minat untuk memiliki mobilnya itu langsung ada ketika kalian baru bekerja saat ini gitu ya, dan pengen banget punya mobil. Dan inilah 6 mobil yang cocok untuk kalian gunakan sehari-hari demi memenuhi kebutuhan sehari-hari kalian. Dan pastinya menariknya, gue akan menyimpulkan 6 mobil ini tidak ada yang lebih dari 250 juta, karena memang mobil 6-6 ini itu cocok banget bagi para fresh graduate dan generasi milenial. Jadi apa aja mobilnya dan berapa harganya, langsung aja simak dan tonton videonya sampai habis. Oke, kita masuk ke mobil yang pertama. Nah, mobil yang pertama nih guys, ini gue langsung memberikan saran bagi kalian para fresh graduate atau generasi milenial saat ini yang udah bekerja dan pengen banget punya mobil. Mobil pertamanya adalah Honda Brio. Jadi Honda Brio ini cocok banget, apalagi dia karakternya itu emang kayaknya Honda membuat Honda Brio ini marketnya adalah para anak-anak kuliahan gitu ya, atau para fresh graduate ini gitu ya, generasi milenial, karena memang gayanya sangat unik, lalu pilihan warnanya juga banyak banget, dan pilihan warnanya ini juga kebanyakan yang terang-terang alias yang lucu-lucu. Jadi cocok banget apalagi untuk anak-anak muda saat sekarang gitu ya, demen yang eye catching gitu mobilnya, warnanya yang terang-terang. Nah, ini cocok banget apalagi Brio yang Brio Satya alias Brio yang masuk ke dalam kategori mobil LCGC gitu ya, dengan harga 150 juta rupiah untuk Brio Satya, dengan range Brio itu sangat banyak ya. Tapi yang pasti Brio ini tuh di bawah 200 juta semua harganya, karena memang khususnya yang Satya tadi ada 150 juta, range-nya sampai 160 juta, itu khusus yang Brio LCGC. Tetapi ada juga Brio yang di atasnya seperti Brio RS dan lain sebagainya, itu masih sangat worth it juga atau worth to buy juga bagi para fresh graduate atau generasi muda saat ini. Karena memang kalau dilihat dari harganya yang tidak melebihi 200 juta, kalian bisa melakukan cicilan mobil ini tuh gua rasa kalau kita perhitungkan itu paling range-nya sekitar 3 juta per bulan, atau paling mahal gitu ya 5 juta per bulan. Itu menurut gua masih sangat worth it banget, dan ya gua rasa bagi para fresh graduate cocok lah nih, kalian bisa lah nyicil mobil ini untuk kalian jadikan sebagai mobil pertama kalian. Oke, sekarang kita masuk mobil yang kedua yang gua rasa cocok bagi para generasi milenial atau fresh graduate gitu khususnya gitu ya. Karena mobil yang kedua ini adalah Toyota Agya. Seperti yang kita tahu, Toyota Agya adalah juga termasuk mobil LCGC di Indonesia saat ini, dan dia memiliki range harga yang sangat variatif alias sangat banyak gitu ya. Dari varian terendahnya hingga varian tertingginya, yaitu yang TRD Sportivo sampai saat ini. Nah, untuk varian terendahnya aja Toyota Agya ini yang terbaru gitu ya, yang facelift, itu dihargai dari 140 jutaan rupiah. Dan untuk varian tertingginya Toyota Agya yang TRD, walaupun udah ada iming-iming kalau misalkan Toyota Agya itu udah ada varian yang GR, tapi kan belum keluar, makanya gue masih ngebahas yang varian TRD sebagai varian tertinggi dari Toyota Agya, itu masih dihargai di angka 170 juta rupiah, artinya masih di bawah 200 juta rupiah. Dan artinya menurut gue, dengan range harga segitu, kita bisa melakukan cicilan per bulannya paling murah itu hanya 2,5 juta rupiah, dan paling mahalnya mungkin di kisaran 3,5 atau 4 juta per bulannya. Dan menurut gue ini sangat cocok banget dan pantas banget buat para kalian yang udah lulus, baru lulus tapi bisa langsung kerja dan udah memiliki penghasilan tetap. Menurut gue ini sangat-sangat membantu banget bagi kalian yang membutuhkan mobil pertama untuk kalian jadikan mobil kendaraan pribadi yang kalian gunakan untuk sehari-hari. Jadi kalian daripada buang-buang uangnya untuk hura-hura atau melakukan kegiatan yang kurang bermanfaat lainnya, mending kalian larikan untuk melakukan cicilan mobil yang bisa dimulai dari 2,5 juta rupiah aja. Kalian udah bisa bawa pulang mobil ke rumah untuk kalian jadikan mobil pertama. Pasti orang tua kalian bangga. Ini keren banget Mas. Oke, sekarang kita masuk ke mobil yang ketiga. Ini mobil masih fresh banget, masih fresh from the oven, karena memang mobilnya adalah Toyota Race tahun 2021.
Jadi banyak banget nih pasti di antara kalian yang udah mengetahui tentang Toyota Race ini. Itu adalah mobil yang murah banget. Dia kisarannya 200 belasan juta, 214 sampai 219 jutaan. Tapi memiliki fitur yang sangat canggih, fitur yang sangat kekinian, dan fiturnya itu sangat-sangat modern banget. Karena memang fitur yang menjadi standarnya itu biasanya kita temukan di mobil-mobil mahal, mobil-mobil premium. Tetapi di Toyota Race ini dengan harga 200 belasan juta aja, kita udah bisa mendapatkan fitur itu. Makanya mobil Toyota Race ini gue juga rekomendasikan ke kalian bagi para kaum generasi muda, milenial, ataupun para fresh graduate nih. Cocok banget menjadikan Toyota Race ini menjadi mobil pertama kalian dengan dengan mobil yang menjadi mobil idaman, karena memang gayanya sangat-sangat stylish. Dia kan juga ada varian GR-nya yang dia terdapat pilihan dual tone-nya, itu memberikan kesan sporty dan kesan stylish lagi. Cocok banget untuk para anak muda saat ini. Dan gua rasa dengan harga 200 belasan juta tadi, itu kira-kira kalau kita nyicil gitu ya per bulannya, itu mungkin di kisaran 3 jutaan rupiah gitu ya. Mungkin banter-banter paling mahal itu di angka 4-5 jutaan rupiah per bulannya. Tapi menurut gue masih sangat-sangat worth to buy banget bagi para kaum fresh graduate, karena memang mobilnya sendiri yang tadi gue bilang sangat-sangat stylish dan emang cocok untuk anak muda. Oke, sekarang kita masuk ke mobil yang keempat, yaitu Daihatsu Sigra. Nah, Daihatsu Sigra ini juga menarik banget untuk gue bahas karena memang berbeda dari mobil-mobil sebelumnya. Kalau Daihatsu Sigra ini cocok bagi para kaum generasi muda saat ini atau para fresh graduate saat ini, tetapi juga yang memikirkan keluarga gitu, alias mikirin orang tuanya. Jadi pada saat weekend dia pengen ngajak keluarganya jalan-jalan, ini cocok banget karena memang Daihatsu Sigra ini seperti yang kita tahu bersama, mobil ini adalah mobil yang bisa menampung kapasitas hingga 7 orang, alias mobil 3 baris, LMPV, dan menurut gue sangat-sangat cocok bagi para fresh graduate yang pengen punya mobil pertama tapi muat banyak orang. Nah, ini Daihatsu Sigra ini cocok banget buat kalian. Karena memang Daihatsu Sigra ini range harganya itu juga banyak banget, karena memang Daihatsu Sigra itu memiliki pilihan 10 varian alias 10 tipe. Jadi banyak banget, ada 10 tipe yang mulai dari tipe terendahnya itu di angka 120 juta rupiah dan paling tingginya di angka 160 juta rupiah. Jadi range-nya itu panjang banget, gede banget, dan menurut kalian itu akan mempermudah kalian dalam memilih mau tipe yang mana nih yang pas untuk kantong kalian. Karena memang dengan rentang harga segitu itu cocok banget untuk para fresh graduate. Karena kalau kita balik lagi nih ke cicilan per bulannya, menurut gue itu mungkin di kisaran 2,5 juta rupiah atau bahkan bisa di angka 2 juta rupiah aja, atau paling mahalnya di angka 3,5 juta rupiah per bulan. Itu kalian udah bisa membawa pulang Daihatsu Sigra ke rumah kalian, dan kalian bisa langsung ajak keluarga kalian setiap weekend untuk jalan-jalan keluar dari Jakarta ini untuk refreshing sedikit dari pekerjaan gitu ya. Ini pas banget karena memang ini adalah sebuah mobil keluarga yang sangat-sangat irit banget, makanya ini cocok banget untuk digunakan sehari-hari ataupun kalau kita berlibur sekalipun. Nah, mobil kelima ini juga bisa terbilang mobil baru di Indonesia saat ini. Dia baru merilis di tahun-tahun ini juga, yaitu Kia Sonet. Nah, ini Kia Sonet juga sangat-sangat menurut gue pribadi ini cocok banget buat para fresh graduate atau generasi milenial saat ini, karena pertama dia gayanya sangat stylish, keren banget, modern banget dari tampilan eksteriornya. Lalu kalau ngomongin tampilan dalamnya, dia juga sangat-sangat modern, sangat-sangat sporty gitu ya, jadi cocok banget untuk anak muda. Ditambah ngomongin tentang fitur dari Kia Sonet ini yang bisa terbilang sangat banyak untuk rentang harga yang di bawah 200 juta, karena memang harga dari Kia Sonet ini untuk tipe terendahnya itu dibanderol di angka 190 jutaan aja, dan ada yang menyentuh 200 juta tapi masih 200 juta kecil lah. Jadi untuk tipe terendah dari Kia Sonet ini masih di bawah 200 juta, yang artinya kalau kalian nyicil mobil ini per bulannya mungkin di kisaran sekitar 3 juta, itu udah paling murah mungkin, atau mungkin bisa sampai 4,5 bahkan 5 juta per bulan. Dan menurut gua dengan harga yang seperti itu tadi masih relatif murah untuk fresh graduate dan lain sebagainya, mobil ini cocok banget untuk mobil pertama kalian karena memang mobilnya sangat baru, mobilnya sangat canggih, modern, fiturnya banyak banget, dan pastinya stylish banget tampilan luarnya. Dan jadi menurut gue sih sangat-sangat pas banget nih untuk para kalian-kalian yang demen mobil baru dan bergaya SUV crossover yang sporty banget. Ini
pas banget nih Kia Sonet menjadi salah satu pilihan kalian. Nah, sekarang kita masuk nih ke mobil yang terakhir alias mobil yang ke-6. Nah, mobil yang ke-6 ini bisa terbilang bukan mobil yang baru banget alias bukan mobil keluaran tahun 2021, tapi masih terbilang mobil yang sangat-sangat masih fresh gitu ya, karena memang nggak jadul-jadul banget, yaitu Renault Kwid Climber. Jadi mungkin di antara kalian udah ada yang tahu mengenai mobil Renault Kwid Climber ini, dan mobil ini bukan sebuah mobil kecil, melainkan dia mobil berkapasitas 5 orang, tapi 5 orang ini bisa menampung lebih luas lagi, karena memang dia memiliki dimensi yang bisa terbilang agak besar dibandingkan dengan rival-rivalnya, walaupun memang terbilang dia masih sebutannya SUV compact gitu ya. Nah, Renault Kwid Climber ini menariknya, dia dihargai paling murahnya untuk tipe terendah itu 150 jutaan aja, dan paling tingginya itu masih tidak menyentuh 200 juta rupiah. Nah, ngomongin tentang Renault Kwid Climber dengan harga 150 juta paling murahnya, yang artinya kalau kita nyicil per bulannya itu mungkin di kisaran 2,5 juta rupiah, bahkan sampai 3,5 juta rupiah paling mahal, itu kita udah bisa membeli mobil ini dan kita bisa memiliki mobil ini untuk kita gunakan sehari-hari. Nah, ini cocok banget karena memang Renault Kwid Climber sendiri itu warnanya sangat bervariatif. Terus dari pilihan warnanya yang tadi variatif, itu warna-warna yang diberikan oleh Renault terhadap Renault Kwid Climber ini sangat-sangat eye-catching banget. Jadi menurut gue cocok banget untuk para anak-anak muda saat ini. Warnanya itu sangat-sangat ngejreng, jadi yang cerah-cerah tuh ada pilihannya di Renault Kwid Climber ini. Jadi Renault Kwid Climber menurut gue juga bisa menjadi salah satu pilihan bagi kalian yang mencari mobil pertama, khususnya para fresh graduate atau anak-anak muda saat ini. Nah, itu tadi guys, 6 deret mobil yang gue simpulkan cocok bagi para kaum generasi milenial atau para kalian fresh graduate yang udah kerja, udah memiliki penghasilan tetap, dan pengen punya mobil pertama. Itu 6 mobilnya gitu ya. Dan kalau dari gue pribadi sih, gue akan pilih Toyota Race sebagai pilihan buat gue beli gitu ya, karena memang Toyota Race sendiri dari stylenya yang sangat sporty, sangat stylish, harganya yang masih relatif murah, fiturnya yang sangat canggih, bisa dibilang dia semi autonomous gitu ya, bisa nyetir sendiri. Jadi Toyota Race itu menjadi pilihan pertama gue sih. Nah, kalau kalian itu akan pilih mobil yang mana tuh dari 6 deret mobil tersebut? Bisa langsung aja tuh diisi di kolom komentar mobil apa yang kalian pilih. Nah, mungkin cukup sekian video kali ini. Jika kalian ada komentar atau ada masukan tentang video-video dari kita, atau kalian pengen request kita pengen bikin video apa, langsung aja juga tulis di kolom komentar di bawah. So, cukup sekian video kali ini. Jangan lupa klik sekali untuk tombol like-nya dan klik 2 kali untuk tombol unlike-nya, karena memang kalian harus menyukai video-video yang ada di Auto Garage. Serta jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya biar kalian gak ketinggalan video kita berikutnya. Serta follow akun Instagram kita di @autogarage.id karena kita terus mengadakan giveaway setiap bulannya dengan hadiah hingga ratusan ribu rupiah. Siapa yang mau dapat, makanya langsung follow aja, langsung subscribe channel kita. Jadi cukup sekian video kali ini. Gua Aditya Pranata Putra, pamit undur diri. See you guys in the next video. Bye-bye.